tentang kehidupan beliau dengan judul Saat Hidayah Menyapa, dan juga kasetnya, filmnya juga, VCD-nya juga sudah pernah kita bagikan cuma-cuma. Untuk antum nanti yang belum punya bisa beritahu ke Pak Qasim berapa orang jumlahnya, nanti kita bisa minta kopikan nanti ke kantor untuk kita bagikan. Beliau baru datang dari Qatar, dakwah 2 pekan di sana, walaupun lumpuh, semangat menuntut ilmu, semangat dakwahnya luar biasa. Keliling di Qatar ke sekolah-sekolah, ceramah di hadapan anak-anak atau siswa SMA, baik putra maupun putri, berkunjung ke penjara-penjara, ke tentara, ke markas-markas tentara untuk memberikan nasihat dan motivasi. Ketika saya berkunjung ke rumahnya, beliau menceritakan satu kisah yang luar biasa. Beliau sebelumnya mengatakan, seandainya Rasulullah SAW masih hidup sekarang ada di Madinah, kira-kira kamu mau pergi menemui beliau tidak? Pasti kepingin kan kita kan? Tapi pada saat yang bersamaan ada tawaran pekerjaan dengan gaji yang cukup besar, misalnya 20 juta rupiah sebulan, tapi kamu harus mulai berangkat hari ini kerja, gak bisa ke Madinah. Kira-kira milih pekerjaan atau milih ke Madinah berjumpa dengan Nabi SAW? Kira-kira apa pilihan kita? Nah, karena keutamaan kalau berjumpa dengan Nabi SAW sekali saja, kemudian kita meninggal dalam keadaan beriman, maka kita termasuk dikategorikan sebagai sahabat, gitu kan? Radhiyallahu anhum wa radu an, kan? Dapat keutamaan yang luar biasa sekali. Pernah di zaman Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat, ada di Yaman seorang yang soleh, ada pernah punya penyakit baros, mungkin baros itu apa ya, kayak kulit ya, belang, tapi sudah sembuh, tinggal ada sedikit saja yang masih sisa, belangnya itu masih ada. Dia itu orang yang soleh sekali, dia bakti kepada ibunya. Seandainya kalian jumpa dengan dia, maka minta doa kepada dia agar Allah mengampuni kalian. Namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ingin sebenarnya pergi ke Madinah mendengar tentang Nabi SAW, tapi tidak bisa berangkat ke Madinah karena ibunya udah tua. Dia tidak ada lagi yang merawat ibunya kecuali dia. Sedangkan yang lain, sebagian orang berangkat dari Yaman menemui Nabi SAW, sehingga dikategorikan sebagai sahabat. Tapi beliau sendiri tidak bisa karena berat untuk meninggalkan ibunya. Dia bakti pada ibunya. Makanya ketika di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar mencari tidak ketemu. Setelah beliau meninggal di zaman pemerintahan Umar radhiyallahu anhu, Umar sering bertanya, pokoknya kalau ada yang namanya Uwais, tolong beritahu ke saya. Sampai akhirnya dia dapatkan. Uwais waktu itu pergi apakah ke Madinah atau saya lupa persisnya ya, Pak ke Mekah. Yang jelas Umar menjumpai. Langsung Umar minta doa dari Uwais. Padahal beliau Umar radhiyallahu anhu salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW. Tapi minta doa kepada Uwais. Tapi Uwais sendiri karena diminta mendoakan. Tapi setelah itu Uwais pun berlari pergi ke Syam. Kalau sekarang daerah Syam itu Suriah, Lebanon, Palestina, Yordan, itu namanya Syam. Pergi dan tidak ingin dikenal oleh orang. Dia tidak ingin dikenal oleh orang. Kemudian beliau cerita, waktu saya sakit di rumah sakit, ada satu pemuda kecanduan heroin datang ke rumah sakit menengok temannya yang kebetulan sekamar dengan saya. Bahkan nakalnya, bandelnya anak ini, saya punya uang, cuma ada 10 real di dompet, dia datang ambil uang dari dompet saya. Saya nggak bisa bergerak, kaki saya nggak bisa gerak, tangan nggak bisa bergerak. Saya juga nggak mau menjerit-jerit teriak juga kan. Dia ambil begitu aja tanpa izin, tanpa minta, seolah-olah punya teman berarti punya saya juga gitu. Pergi saja dia. Tapi dia itu bakti sekali sama ibunya. Kalau ibunya telepon, langsung dia benar-benar perhatian. Sayang sekali sama ibunya. Bicaranya sopan, hormat,
Pernah suatu hari dia lagi kumpul bersama teman-temannya di kamar saya. Tahu-tahu ibunya telepon di Jeddah. Tapi jaraknya dari rumah sakit agak jauh. Ibunya telepon langsung anaknya bilang absyiri. Apa maksudnya kabar gembira, saya kasih kabar gembira, jangan khawatir gitu. Siap. Setelah itu dia pamit mau pulang. Teman-temannya bilang mau kemana kamu? Saya disuruh ibu Umi. Umi minta belikan Pepsi di Bagalah katanya. Gak ada yang belikan. Akhirnya teman-temannya bilang udah nanti aja gampang. Tidak, saya pergi dulu. Kebutuhan Umi saya penuhin dulu. Dia pergi dulu, beli Pepsi, bawa ke rumahnya, kembali lagi. Kurang lebih perjalanan bolak-balik 2 jam. Kalau anak sekarang mungkin ngerasa, nanti saja sudah Pepsi, saya ngobrol aja dulu lagi asik gitu kan. Tapi dia tinggalkan untuk ibunya. Sudah kejadian ini sampai 10 tahun kemudian, tiba-tiba ada orang datang membawa 2 anak muda. Bawa ke Ustaz Abdullah ini. Ustaz, ini 2 anak ini kecanduan heroin, tolong kamu nasihati. Malah yang satu kenal Ustaz Abdullah. Abdullah, saya kenal kamu, ingat nggak sama saya? Abdullah lupa. Bilang, saya yang dulu pernah nyuri uang 10 real uang kamu dari dompet. Sampai kamu juluki saya Abu Asyarah katanya. Kalau jumpa Ustaz Abdullah ngejek Abu Asyarah gitu. Oh iya baru saya ingat, gimana kabarnya? Ya, terus dinasihati Ustaz Abdullah tentang kematian, tentang taubat, terus pulang. Abdullah tidak tahu lagi kabarnya. 2 tahun setelah itu Abdullah umroh, pergi ke Masjidil Haram umroh. Tahu-tahu ada anak muda berjenggot datang salam kepada Abdullah. Assalamualaikum Ustaz, ingat saya tidak? Siapa ya? Saya dulu 2 tahun yang lalu dibawa oleh seseorang, saya dengan teman saya ke rumah Anda. Teman saya itu yang pernah mencuri uang 10 real gitu. Yang pernah, oh iya betul katanya, ingat. Bagaimana kabarnya dia? Dia sudah meninggal dunia. Baru sebulan yang lalu. Sejak kami pulang dari rumah Anda, kami bertaubat. Kami memperbaiki diri, kami menuntut ilmu Islam. Bahkan kami pun sudah mulai rajin berdakwah. Sampai kami berdua pergi ke Yordan, ada kegiatan dakwah di sana. Setelah pulang dari Yordan, sampai airport Jeddah, kami kembali ke Mekah, karena rumahnya di Mekah. Sampai Mekah jam 2 malam. Teman saya itu bilang, jangan pulang dulu ke rumah, kita ke Masjidil Haram saja dulu. Sholat malam, sambil zikir, doa, nunggu sholat subuh berjamaah. Selesai mereka sholat subuh berjamaah, nunggu lagi zikir di masjid sampai syuruk matahari terbit gitu kan, bersinar sampai waktu duha. Selesai waktu duha, teman saya mengajak dia untuk sarapan dulu di mat'am, di rumah makan, tapi dia menolak. Dia bilang, saya mau beli sarapan kibdah katanya, hati sama roti, tapi saya mau bawa pulang ke rumah Umi dulu. Sebelum saya pulang ke rumah saya ingin ketemu Umi dulu. Sudah 2 bulan perjalanan kalau tidak salah di Yordan. Pokoknya sudah pulang dari safar, saya rindu ingin jumpa Umi. Sudah, akhirnya kami berpisah. Sebelum zuhur saya ditelepon oleh seseorang mengatakan bahwa si fulan teman saya tadi meninggal dunia. Saya kaget. Baru tadi pagi kita pisahan, tidak sakit, tidak apa. Penelpon menceritakan bahwasannya pagi datang ke rumah uminya, bawa sarapan bareng uminya, ngobrol-ngobrol sama uminya, bahkan memijit-mijit kaki uminya yang sudah sepuh. Setelah itu dia cium kakinya. Saat selesai mencium kaki uminya, dia meninggal dunia. Subhanallah, ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah rahmati dia. Tapi insya Allah meninggalnya seperti ini, meninggal yang baik. Malamnya sholat tahajud di Al-Haram, sholat subuh, fikir, kemudian datang ke rumah uminya, sampai saat meninggalnya mencium kaki ibunya. Insya Allah disolatkan di Masjidil Haram dan dikubumikan di Mekah. Husnul khatimah. Jadi insya Allah. Jadi ini menunjukkan juga bahwa birrul walidain, bakti kepada kedua orang tua dan doa orang tua yang tulus untuk anaknya, insya Allah bisa membawakan anak itu untuk istiqomah. Walaupun asalnya mungkin
tidak baik atau tidak lurus. Ini penting. Tidak sedikit doa orang tua itu yang luar biasa. Ada orang yang niat berangkat keluar dari rumah mau berzina, tapi ketika dia mencari perempuan, tidak ada yang cocok dengan yang dia harapkan. Akhirnya tidak jadi berzina. Berangkat lagi, mau berangkat lagi, cari lagi, ternyata tidak ada selera yang sesuai dengan keinginan dia tidak jadi lagi. Itu dia tidak lain disebabkan doa orang tuanya. Minta kepada Allah agar melindungi anaknya sampai akhirnya anaknya itu taubat, dapat hidayah, belum sempat berbuat zina misalnya. Alhamdulillah. Saya bacakan di sini ada satu nasihat yang bagus sekali, 5 menit saja tambahan. Apa kita cukupkan saja? Karena sudah sedikit saya bacakan di sini. Ada seorang ulama berasal dari kota Sevilla. Sevilla itu mana? Spanyol. Namanya Al-Hafidh Abu Muhammad Abdul Haq bin Abdurrahman Al-Ishbili. Al-Ishbili itu bahasa Arab, kalau bahasa Latinnya Sevilla. Jadi dulu itu Spanyol namanya Al-Andalus, negeri Islam. Kemudian setelah itu mulailah peperangan-peperangan, orang-orang salib kan, membumi hanguskan Islam dari sana. Sampai sekarang seolah-olah cuma ada gedung-gedungnya saja sebagai saksi sejarah. Tapi kebanyakan masyarakatnya sudah mayoritas Kristen. Karena waktu itu pemurtadan terus-terusan dan orang-orang Islam banyak dibunuh. Ini Syekh Abdul Haq Al-Ishbili wafat tahun 581 Hijriah. Jadi sekitar 900 tahun yang lalu, kurang lebihnya, atau 800 tahun yang lalu. Dia berkata, ketahuilah bahwa di antara sebab utama seseorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita semua darinya, adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia, berpaling dari akhirat, dan keberanian dalam melakukan maksiat kepada Allah. Mungkin asalnya ia melakukan sedikit kesalahan, mencoba-coba satu jenis maksiat, setelah itu ia mulai berpaling dari akhirat. Timbul keberanian bermaksiat. Kemudian maksiat itu menguasai hatinya. Jadilah akalnya sebagai tawanan. Kalau maksiat itu sudah terus-menerus dilakukan, seperti tawanan, berat sekali untuk meninggalkan. Orang yang sudah terbiasa main judi, berat untuk meninggalkan. Sudah biasa berzina, berat untuk meninggalkan. Na'udzubillah. Yang sudah biasa berhubungan, merokok, ataupun berhubungan gelap dengan perempuan, misalnya kan, pacaran, akhirnya sedikit demi sedikit terjerumus, tanpa terasa. Menganggap enteng, menganggap remeh, dosa. Waliyadzubillah, semoga Allah melindungi kita semua darinya. Jadilah akalnya sebagai tawanan, cahaya hatinya redup, menutup pintu hidayah, peringatan tidak bermanfaat lagi baginya, dan nasihat tidak melunakkan dirinya. Banyak peringatan sampai, banyak nasihat sampai, tapi tidak merubah dia, hatinya sudah membatu. Sebelum kematian tiba, ia mendengar samar-samar ada suara yang memanggilnya ke jalan istiqomah. Ia tidak dapat memahaminya, meskipun penyeru mengulangi seruannya. Penyeru itu bisa saja dari manusia ya, mengajak ayo ke pengajian yuk, ke Islamic Center, ayo nih baca buku, ada yang menasehati, ada SMS, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terkadang kita baca, ternyata bacaan itu benar-benar menyentuh, mengena, seperti mengkritik diri kita. Tapi setelah itu kayak lupa lagi. Sesaat saja kita sadarnya. Pada saat ngaji sadar, tapi setelah pulang lupa lagi. Ketahuilah bahwa su'ul khatimah, semoga Allah melindungi kita darinya, tidak akan menimpa orang yang istiqomah secara lahir dan bersih hatinya. Ya, jadi su'ul khatimah tidak akan mengenai orang yang istiqomah lahir batin. Jadi istiqomah itu tidak hanya lahir saja. Secara lahir betul penting kita istiqomah, rajin sholat ke masjid 5 waktu, yang secara nampak, secara lahir kan, orang lihat, wah rajin, dia istiqomah 5 waktu di masjid. Wah, memanjangkan jenggotnya mengikuti sunnah Rasul SAW. Pakaiannya di atas mata kaki. Tapi itu tidak jadi jaminan kalau batinnya baik. Tidak jadi jaminan. Tapi juga jangan kita menggeneralisir.
Kalau ada orang yang berjanggut, yang disebut mutawa, berbuat zalim, akhirnya kita anggap semua orang yang berjanggut dosa semua, zalim semua, gitu. Nah ini jangan. Kadang kita karena benci, karena trauma, pernah mengalami hal yang tidak mengenakan, setelah pulang, kita itu jadi benci sama orang semua yang berjanggut. Ada orang yang santri tidak bayar utang, menipu dia, akhirnya dia benci sama orang yang namanya santri, gitu kan. Ini salah, menggeneralisir. Padahal orang ada yang baik, ada yang tidak baik. Tapi kita yang berusaha untuk jadi istiqomah secara lahir dan batin. Kita tidak menganggap yang penting hati saja, tidak. Tapi juga jangan sampai memperhatikan lahiriah, tapi akhirnya mengesampingkan masalah batin hati. Dibiarkan hati kita sombong, dibiarkan hati kita tamak, dibiarkan hati kita ini hasad, dengki, kemudian hubud dunia, sampai akhirnya berbuat zalim dan lain sebagainya, tapi tampilan lahiriahnya kita seolah-olah sebagai orang yang baik. Su'ul khatimah hanya akan menimpa orang yang rusak akidahnya dan berani melakukan dosa-dosa besar. Ini di antara manfaat orang yang belajar akidah yang lurus, masalah tauhid keimanan, itu buahnya akan melahirkan amal soleh dan akhlakul karimah. Jadi bukan hanya akidah secara teori saja. Kalau teori dihafal bisa saja orang lulus. Ada orang yang doktor dari sisi akidah, belajar lulus cum laude bisa, tapi belum tentu praktek pengamalannya bisa benar. Jadi tidak cukup hanya ilmu, kita memohon ilmu yang bermanfaat dan memohon manfaat dari ilmu tersebut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, lisan yang selalu berzikir, dan amal yang diterima. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Kemudian di antara doa juga, Allahumma alimna ma yanfa'una. Ya Allah, ajarkanlah kami, berilah kami ilmu apa-apa yang bermanfaat untuk kami. Wamfa'na bima 'allamtana. Berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Jadi alimna ma yanfa'una, yang bisa memberi manfaat, ilmu tentang tauhid, tentang fikih, tentang ibadah, tentang akhlak, itu semua ilmu Islam kita pelajari. Jangan hanya akidah saja kita pelajari, tapi sisi akhlak tidak dipelajari, jangan. Akidah nomor 1 sebagai fondasi, tapi yang lain harus dipelajari juga. Barangkali karena tadi dia rusak akidahnya dan berani melakukan dosa besar, ia kecanduan dosa, sehingga maut menjemputnya ketika ia belum sempat bertaubat. Maut merenggut jiwanya sebelum ia memperbaiki dirinya dan kembali kepada Allah. Akhirnya setan bersorak gembira atas kemenangannya. Semoga Allah melindungi kita dari su'ul khatimah, dan semoga Allah mengaruniakan kepada kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, kalau masih ada waktu silakan.